Baik, alhamdulillah ya. Terima kasih sahabat-sahabat SMP Institute di seluruh Nusantara, sahabat-sahabat dari Best Learning Center. Semoga di pagi hari yang indah ini, semoga kita senantiasa dihadirkan oleh Allah keberkahan, ya, kemuliaan, kejayaan, kemudahan, dilancarkan ya seluruh aktivitas kita, dilancarkan seluruh kegiatan kita. Ya, baik sahabat semuanya, mohon maaf sebelumnya ya. Kajian kita SMP rutin setiap hari Rabu yang biasanya pukul 9 ya, maka dimulai di bulan Juli ini kita akan lebih percepat lagi ya, lebih pagi lagi insyaallah ya. Kita akan mulai pada hari ini, kita mulai pukul 5.30 ya. Setelah kita kemarin membahas di berbagai pertemuan kita, pertemuan yang pertama yakni tentang memahami tentang siapa sejatinya diri kita, who am I ya. Semakin kita memahami hakikat diri kita, maka kita akan semakin lebih mudah untuk mengenal Rob kita. Maka ya sahabat semuanya, insya Allah ya, di pertemuan kedua kemarin kita juga telah membahas tentang spiritual success. Apa yang sejatinya menjadikan ya tujuan akhir kita ternyata adalah apa? Allah satu-satunya tempat untuk kembali. Nah, kemarin di pertemuan yang ketiga sahabat semuanya, kita telah membahas tentang hakikat dari bentuk kasih sayangnya Allah, yakni segala bentuk persoalan yang dihadirkan oleh Allah ternyata itu adalah bentuk ya wujud dari kasih sayangnya Allah, yang Allah inginkan kita untuk kembali menuju on the track untuk semakin apa? Selamat kita nanti sampai dengan akhir kita di kampung halaman terbaik, yakni jannahnya Allah. Nah, di pertemuan keempat kemarin kita telah membahas tentang ya reprogramming your life ya. Apa itu memprogram ulang diri kita? Karena sejatinya sahabat ya, hidup ini adalah sebuah perjalanan spiritual ya. Jadi sejatinya nasib kita saat ini ya, kondisi kita saat ini adalah kumpulan dari apa saja yang telah kita program di masa lalu ya. Apa yang kita putuskan, apa yang kita ya pikirkan, apa yang kita tentukan ya, akhirnya berbuah menjadi nasib kita saat ini. Dan apa itu masa depan? Ya, masa depan tentunya adalah apa saja yang kita putuskan, baik itu berupa doa-doa, ikhtiar kita, ketaatan kita, ketakwaan kita di masa saat ini. Maka ya Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga menyampaikan ya, sungguh orang-orang yang merugi. Bagi siapa? Orang yang senantiasa hari kemarin dengan hari sekarang ini masih sama ya, bahkan turun ya. Maka kita harus lebih baik lagi agar apa? Agar masa depan kita nanti, masa akhir kita akan lebih baik. Kenapa? Karena innamal a'malu bil khawatimi. Segala sesuatu itu tergantung dari akhirnya. Semoga kalaupun toh kita nanti ya masih ya diberikan waktu yang luar biasa, ataupun sudah dikirimkan oleh Allah malaikat ya pencabut nyawa kepada kita dalam keadaan yang husnul khotimah. Sehingga mari senantiasa apa? Kita fastabiqul khairat, yang berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, amal baik, amal soleh kita. Baik sahabat, insya Allah pada pagi hari ini ya, tema kita adalah tentang memahami ayat-ayat ilahiyah. Apa itu? Nah, ini akan kita kupas lebih dalam lagi sahabat. Tapi sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Sofi Al-Khairodai, salah satu master trainer dari SNP Institute. Insya Allah dalam beberapa menit ke depan kita akan belajar bersama-sama tentang memahami ayat-ayat ilahiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ya. Summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saya doakan seluruh sahabat-sahabat ya di seluruh Nusantara senantiasa dihadirkan oleh Allah ya rahmatnya, hujannya ya, sehingga kita senantiasa apa? Diarahkan dalam arah yang senantiasa apa? Petunjuknya senantiasa semakin lurus, semakin taat, semakin mesra, semakin dekat kepada Allah. Kita pun dihadirkan oleh Allah kemudahan-kemudahan ya dalam segala aktivitas kita. Amin Allahumma amin. Dan tak lain ya, semoga senantiasa kita terjaga dan dijaga oleh Allah Ta'ala untuk senantiasa apa? Masuk ke dalam barisan hamba-hambanya yang disampaikan dalam Quran surat Al-Fajr ya. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Yang apa? Yang tentunya kalau kita masuk ke dalam barisan hamba-hamba Allah ya, wadkhuli jannati, kita pun justru akan diminta langsung oleh Allah untuk masuk ke dalam jannahnya. Amin Allahumma amin. Ya, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, limpahan rezekinya ya, atas rahmat, inayah, taufiknya pada pagi hari ini kita hadir di majelis-majelis ilmu ini ya. Ini adalah taman-taman surga yang luar biasa
ya, yang Allah hadirkan kepada kita, Allah pilih kita, ya tidak semuanya bisa hadir di sini. Tentunya ini adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah, tidak ada yang kebetulan. Semoga sahabat semuanya hadir di sini dicatat oleh malaikat Allah, Raqib dan Atid sebagai salah satu amal terbaiknya yang nantinya akan membantu kita di Yaumil Mizan, menjadikan timbangan amal terbaik kita. Amin Allahumma amin. Salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sang suri teladan terbaik ya, insya Allah ya senantiasa ya, jadikan panutan kita ya, menjadikan apa ya, memberikan pedoman yang luar biasa, meninggalkan dua perkara yang kalau kita senantiasa amalkan ya, kita ikuti, kita akan selamat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah dengan kita berpegang keduanya, kita pun akan termasuk bagian dari umatnya yang dapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Baik sahabat ya, masuk ke materi kita. Ini pertemuan yang kelima, yakni membahas tentang memahami ayat-ayat ilahiyah. Seperti apa itu ya? Kalau kita kemarin membahas tentang reprogramming your life ya, reprogramming your life. Jadi tentang sejatinya kehidupan ini adalah tentang perjalanan spiritual. Jadi kita harus bisa apa? Untuk bisa kita semakin selamat ya, kita mengikuti aturan mainnya Allah. Ya, kita ini hidup kita ini karena sejatinya apa? Segala sesuatu ya, benda apapun yang diciptakan itu pasti apa? Ada manual booknya ya, ada petunjuknya, ada pedomannya ya. HP pasti ada manual booknya ya, televisi ada manual booknya ya, motor, mobil ada manual booknya. Agar apa? Digunakannya dengan selamat. Maka manusia pun juga sama, ada manual booknya, ada guidance-nya, ada guidance books ya. Apa itu? Ya, pedoman-pedoman ini adalah Al-Quran. Saat kita senantiasa ya semakin dekatkan kepada siapa? Yang menciptakan kita, yang tahu ya aturan mainnya agar kita ini senantiasa selamat, maka ya untuk memprogram ulang kita harus senantiasa apa? Program riset ulang ya, selaraskan dengan apa? Dengan ayat-ayat ilahiyah, dengan ayat-ayat Allah ya, dengan Al-Quran. Nah, ini masih ada hubungannya dengan pertemuan kita yang kemarin. Nah, ini yang akan kita kupas pada pagi hari ini adalah tentang memahami ayat-ayat ilahiyah. Nah, sejatinya sahabat semuanya ya, ayat itu, ayatun itu artinya adalah tanda ya. Ayat itu adalah tanda-tanda dari Allah. Nah, ayat-ayat ilahiyah ini sejatinya sahabat semuanya ada dua hal ya. Ayat-ayat ilahiyah ini bentuknya ada dua ya. Yang pertama adalah ayat-ayat ilahiyah berupa qauliyah, yakni berupa Al-Quran, berupa mujizat yang Allah hadirkan langsung sebagai pedoman hidup kita kepada Rasulullah SAW ya, untuk umat-umatnya ya, sebagai pegangan hidup kita, sebagai pedoman hidup kita untuk senantiasa selamat ya. Maka ada juga ayat yang kedua sahabat semuanya ya. Kalau tadi ayat-ayat qauliyah ini senantiasa apa? Salah satu mujizat Rasulullah yang bisa kita rasakan sampai dengan saat ini ya, sampai akhir zaman ya. Maka ada ayat-ayat ilahiyah yang kedua sahabat. Apa itu? Ayat-ayat kauniyah ya. Ayat-ayat ilahiyah kauniyah ini berupa dua hal, kauniyah kabiroh dan kauniyah shogiroh ya. Kauniyah ya, shogiroh itu kauniyah kecil, ini adalah apa? Tentang manusia ya, tentang manusia. Ternyata ya Allah ciptakan kita ini sebagai apa? Sebagai ayat Allah juga, sebagai tanda-tanda dari kekuasaan Allah yang luar biasa pula. Nah, yang kedua nanti akan kita bahas juga, namanya adalah ayat-ayat kauniyah kabiro. Apa itu? Tentang alam semesta. Allah ciptakan bumi seluruh isinya ya, seluruh alam semesta ini juga bagian dari ayat-ayat Allah yang luar biasa. Maka tentunya dari ketiga hal ini, dari kedua hal ini, ayat-ayat berupa qauliyah, ayat-ayat berupa kauniyah, baik itu semesta maupun diri kita manusia, semuanya adalah tanda-tanda Allah, semuanya adalah ayat-ayat Allah yang semuanya sejatinya apa? Saling terhubung. Nah, bagaimana saat ini kok hidup kita belum nyaman, kok hidup kita ini ya mungkin saat ini masih ada yang ya dilanda kok hutang belum lunas-lunas ya, piutang kok belum terbayar-bayar, kok rumah tangga belum harmonis, anak belum nurut-nurut, pekerjaan kok ya nggak ada selesai-selesainya, kok terus aja ada persoalan gitu ya, bisnis sampai apa ada yang dirumahkan dan lain sebagainya. Mengapa? Karena kita tidak menyelaraskan ya akan ayat-ayat Allah ini ya. Ketiga bagian ini harus saling terhubung, harus saling selaras ya, ayat-ayat Allah semuanya saling terhubung ya. Kalau kita maknai dari ya kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid yang luar biasa, tidak ada Tuhan selain Allah, sejatinya apa? Sebelum adanya sesuatu, segala sesuatu ya, di seluruh alam semesta ini tidak ada, semuanya adalah kosong. Yang ada siapa? Hanya Allah ya, yang ada Allah, yang lainnya apa? Yang lainnya nggak ada. Maka dari ayat-ayat Allah semuanya ini sejatinya apa? Saling terhubung dalam satu zat, yaitu apa? Kembali kepada Allah. Kalau kita ya, hidup kita ini belum nyaman ya, kita harus kembalikan lagi kepada Allah. Pasti ada sesuatu yang belum tepat dalam diri kita ya, harus kita clearkan lagi, selaraskan dengan Al-Quran, selaraskan pula, kembalikan semuanya kepada Allah. Nah,
bagaimana cara memahami, cara membaca ayat-ayat ilahiyah ini sahabat semuanya. Nah, makanya Allah turunkan dalam firman Allah ya, dalam ayat yang pertama kali hadir kepada kita apa itu? Ya, ini apa? Iqra bismi rabbik ya. Iqra, kita diminta untuk membaca ayat-ayat ilahiyah. Nah, bagaimana cara membaca ayat-ayat Allah yang luar biasa ini? Nah, yang pertama ya, kita harus butuhkan namanya tafakur. Apa itu tafakur? Yakni kita membaca secara lebih dalam lagi tentang kebesaran Allah ya. Lebih banyak ke dalam diri ya, terkait dengan apa? Tangan kita ini ya sangat menakjubkan sekali ya. Tentunya kita saja tidak bisa menciptakan kuku yang setiap hari tiba-tiba bisa apa? Dengan panjang, bisa menambah panjang dengan sendirinya. Kuku saja kita nggak bisa menciptakan, apalagi yang lain. Maka kita akan apa? Lebih cinta lagi ya, lebih memahami bahwa, lebih bersyukur lagi bahwa Allah ini maha ajaib. Allah itu luar biasa. Tentang mata kita, telinga kita, hati kita ya, semakin kita memahami, semakin kita bertafakur, kita akan semakin melihat betapa Allah itu luar biasa dan betapa nikmat yang Allah hadirkan kepada kita. Nah, selanjutnya kita setelah tafakur, kita akan tadabur ya. Level lanjutannya adalah tadabur. Semakin kita melihat keluar ya, semakin kita melihat apa? Gejala-gejala alam ya, fenomena-fenomena yang ada di luar diri kita, yang tentunya akan semakin menambah cinta kita kepada Allah Ta'ala. Setelah kita ya ikra'nya dengan tafakur, tadabur, maka harus disertai dengan namanya tadzakur ya. Kita akan semakin mengingat Allah, tadzakur, semakin ingat kepada Allah. Makanya dalam ya ayat Iqra itu bukan hanya sekadar Iqra, tapi Iqra bismi rabbik, dengan menyebut nama Allah. Tadzakur, dengan senantiasa mengingat Allah. Semakin kita bertafakur, semakin kita bertadabur dengan apapun yang Allah hadirkan kepada kita. Mungkin saat ini bentuknya persoalan, ujian ya, tantangan. Saat kita senantiasa mendekatkan itu semuanya, bertafakur, tadabur, kita ingat semuanya ini adalah dari Allah ya, maka yang terjadi apa? Kita akan lebih mudah untuk bersyukur. Nah, saat bersyukur itulah Allah akan terus tambahkan nikmat kepada kita. Allah akan selesaikan semua persoalan hidup kita. Maka buahnya apa? Saat kita sudah bisa Iqra tadi ya, Iqra ada 4 hal tadi ya, 4 langkah untuk Iqra, yakni tafakur, tadabur, tadzakur, dan tasyakur ya, bersyukur. Maka buahnya adalah mutmainnah ya. Buahnya adalah jiwa-jiwa yang tenang, mutmainnah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang ya. Wahai jiwa-jiwa yang tenang ya. Berikutnya apa? Kembalilah ya, irji'i ila rabbiki radhiyatan mardhiyah ya. Kembalilah kepada Tuhanmu ya, radhiyatan mardhiyah, dengan penuh ridho, lagi diridhoi olehnya. Maka perhatikan rumus ini sahabat semuanya. Rumusnya apa? Radhiyatan mardhiyah. Kita ridho dulu atas ketentuan, ketetapan yang Allah hadirkan kepada kita, maka Allah pun akan ridho kepada kita. Seringkali justru apa? Kita mengejar keridhoan Allah, tapi kita nggak ingat bahwa kita nggak ridho kepada Allah. Kita masih berprasangka, ya Allah, kenapa harus aku ini persoalannya dihadirkan kepadaku? Kenapa harus keluargaku? Maka kuncinya justru apa? Kita mulai ridhonya Allah hadir manakala kita dulu yang ridho atas ketentuan, ketetapannya Allah ya. Maka Imam Ghazali juga menyampaikan ya, sesungguhnya saat kita ini berprasangka suudzon kepada Allah, kita nggak terima atas ketentuan ketetapan Allah, berarti kita ini sudah tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada qada dan qadar. Maka yang terjadi apa? Pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu solusi tidak akan mudah untuk terlihat. Maka kuncinya apa? Justru mutmainnah ini dimulai dari apa? Radhiyatam, baru Allah akan apa? Mardhiyah, Allah akan ridhoi. Kita ridho dulu, maka Allah akan ridho. Dan disitulah kita akan dipanggil, masuklah ke dalam golongan-golongan hambaku. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita akan merasakan surga, kita akan diminta masuk ke surga. Surga di sini ternyata apa? Bukan hanya surga yang ada di akhirat, bukan hanya surga yang ya sesungguhnya, tapi juga ada surga sebelum surga yang sesungguhnya. Apa itu? Ya, qalbun mu'minin baitullah, baiti jannati, surga yang ada di bumi. Yakni apa? Rumah tangga yang harmoni, ketenangan hati ya. Jadi kekayaan sesungguhnya itu bukan hanya tentang keajaiban yang apa ya, harta benda dan lain sebagainya, tapi apa? Tentang ketenangan hati. Ini adalah surga yang sangat luar biasa sahabat. Maka mari sahabat kita pelajari lebih dalam lagi untuk membaca ayat-ayat Allah yang luar biasa. Kalaupun kita coba lebih detail lagi, lebih dalam lagi ya, kita gali lebih dalam lagi, ternyata di dalam Al-Qur'an ayat-ayat qauliyah tadi ya, Al-Qur'an itu ya, Iqra tadi jadi kata apa? Iqra qara'a ya, ada alif, qaf dan ra. Ternyata a-nya itu adalah Allah, qaf-nya itu adalah Quran, ra-nya itu adalah rahmat. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan kepada kita sebagai rahmat. Maka seringkali apa? Dalam Quran surat Ar-Rahman ini berkali-kali disampaikan apa? Bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka
maka ya nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan. Allah senantiasa turunkan ya Al-Quran ini sebagai rahmat ya. Masya Allah, luar biasa. Nah, kalau kita drill lagi lebih dalam, kita gali lebih dalam lagi tentang ayat-ayat ilahiyah yang kedua tadi, kauniyah ya, kauniyah yang sohiroh, ini ya tentang manusia, tentang semesta kecil, itu ternyata ya ada namanya afkar ya, ada namanya afkar. Afkar itu adalah pikiran kita, berikutnya kofnya adalah kolbun, kolbun itu adalah jiwa kita ya, hati kita. Rohnya itu adalah ruh, ruh itu iman kita, spiritual kita. Maka sejatinya apa? Jiwa ini adalah ya, ketika kita selarasnya antara pikiran, perasaan, dan ruh kita, iman kita senantiasa positif, senantiasa terhubung dengan Allah, maka seluruh persoalan, seluruh solusi akan semakin mudah terlihat. Ya. Maka mengapa saat ini kok solusi kita nggak mudah terlihat? Karena kita nggak mutmainnah, jiwa kita nggak tenang. Ya. Saat kita semakin kemerungsung, Allah sudah hadirkan itu petunjuknya, Allah sudah hadirkan solusinya, tapi kita nggak mudah untuk melihatnya. Mengapa? Karena hati kita masih apa? Belum mutmainnah, belum tenang, sahabat. Ya. Kita pernah ya buru-buru nggak ketemu kunci, ya, kunci mobil, kunci rumah, kunci motor, ya itu akan semakin mudah untuk terlihat manakala apa? Hati kita tenang. Semakin kemerungsung tidak akan tenang. Maka kuncinya adalah mutmainnah. Nah, berikutnya adalah ayat-ayat yang terakhir adalah ayat-ayat kauniyah kabiro. Apa itu? Semesta besar ya, alam semesta. Ternyata A-nya adalah, alifnya adalah apa? Akhwan. Akhwan itu adalah semesta, qafnya itu adalah kolam. Kolam ini bukan hanya pulpen tapi juga bisa dimaknai sebagai gejala ya. Berikutnya ro'a itu ro'a. Mari kita senantiasa melihat gejala-gejala alam yang Allah hadirkan kepada kita, termasuk pandemi, corona. Ini sejatinya adalah tanda-tanda yang Allah hadirkan kepada kita untuk kita semakin ingat kepada Allah, untuk kita semakin menjadikan Allah itu as-somad, menjadikan Allah itu satu-satunya tempat bergantung, sahabat. Maka mari sahabat semuanya, kuncinya 3 kesatuan ayat-ayat ilahiyah ini adalah saling terhubung ya, untuk kita semakin mendekatkan kita kepada Allah. Semakin kita dekat kepada Allah ya, semakin kita memperbaiki diri kita, ajaibnya justru Allah akan memperbaiki ya segala sesuatu yang ada ya di luar kendali kita, di luar diri kita. Maka agar senantiasa kita masuk ya ke dalam orang-orang yang senantiasa apa? Mutmainnah, qalbun salim, hati yang senantiasa tenang ya, menjadikan dirinya apa? Sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmidzi, qalbun mukminin baitullah, di dalam jiwa orang-orang yang beriman itu adalah apa? Baitullah, rumah Allah. Ya, dalam jiwa kita ada Allah. Maka bagaimana caranya? Ya, qalbun mukminin, berarti apa? Tingkatkan keimanan kita. Sayap iman itu adalah ya, setengahnya adalah sabar, setengahnya adalah syukur. Maka semakin kita mengepakkan sayap sabar dan syukur, ini akan mempertebal keimanan kita. Sementara keajaiban yang namanya maunah, syaratnya apa? Syaratnya adalah orang-orang yang senantiasa beriman dan beramal solih. Maka ini adalah sebagai pintu gerbang kita dengan kita yang mempertebal iman kita ya, menghadirkan apa? Qalbun salim mutmainnah, dan insya Allah ya, maka dengan kita semakin meraih ridhonya Allah, bonusnya adalah Allah hadirkan segala bentuk solusi ya, Allah hadirkan rezeki, Allah hadirkan keajaiban kepada kita. Maka keajaiban bukanlah satu-satunya tujuan, karena tujuan akhir kita adalah Allah, sementara keajaiban itu adalah bonus yang Allah hadirkan manakala kita semakin dekat, semakin taat, semakin bertakwa kepada Allah Ta'ala. Baik sahabat semuanya, insya Allah di Rabu ke depan kita akan belajar lagi membahas tentang ya system of Allah ya. Kita akan ya belajar tentang law of Allah. Ada 3 hal nanti akan kita bahas lebih dalam lagi, bagaimana diri kita akan semakin tenang, semakin nyaman, semakin taat ya, untuk ya memperbaiki tauhid kita. Baik sahabat semuanya, terima kasih. Semoga senantiasa kita dihadirkan oleh Allah keberkahan ya, kelancaran, kelapangan hati yang insya Allah berbanding lurus pula dengan kelapangan rezeki. Baik, bagi sahabat-sahabat semuanya yang luar biasa, jika ada pertanyaan silakan nanti bisa DM kita di Instagram, ataupun bisa juga ketikkan di kolom komentar, saat nanti kita akan bisa jawab bersama-sama ya. Sekian dari kami, sampai berjumpa di Rabu ke depan ya. Kita akan senantiasa rutinkan kajian ya di bulan Juli ini, kajian rutin SNP Institute, senantiasa berkesinambungan mulai dari Ramadan kemarin ya. Terima kasih sahabat yang telah berkenan untuk bergabung pada pagi hari ini maupun melihat di live story kita pada pagi hari ini. Terima kasih sahabat. Mohon izin jika ada suatu hal yang belum tepat, mohon ridhonya agar tidak menjadikan ya noda-noda dalam hati kita semuanya ya. Mohon ridhonya agar tidak menjadikan apa dosa-dosa bagi saya wabil khusus. Berikutnya ya, mohon izin atas nama mewakili SNP Institute, mohon maaf jika ada suatu juga hal yang belum tepat. Mari kita tutup ya, kita akhiri doa kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu
wa ilaik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.